basicnya manusia itu kan makhluk khoto iwan nisyan. Sudahlah ya, namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti lupa, pasti luput. Sudahlah, cukup beliau Rasulullah Muhammad SAW saja yang sempurna. Setelahnya itu tentu sangat mungkin dan terbuka sekali melakukan kesalahan, dosa, melakukan maksiat dan sebagainya. Itu sangat terbuka sekali. Itu basic manusia kan seperti itu. Nah, ketika kita tampak baik di hadapan orang lain, pada hakikatnya adalah Allah sedang menutup aib kita. Akhir-akhir ini juga banyak sekali public figure yang turut serta dibicarakan oleh emak-emak ini yang ada di pasar ini. Pertama, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, guru kita, Ustadz yang ada di Yogyakarta. Ini mohon maaf saya sebutkan saja. Saya melihat Gus Miftah di salah satu beranda di baik itu TikTok, Instagram, juga sosial media. Ini seolah-olah Gus Miftah ini menganiaya istrinya, padahal itu dipercepat gitu. Nah, bahkan itu menjadi buah bibir bagi masyarakat, apalagi jamaah ibu-ibu. Ya, saya paham ini ya Ustadz ya. Ibu-ibu itu kalau sudah ngefans dengan Ustadznya atau dengan siapa panutannya, itu udah deh, nggak terima gitu. Dan akhir-akhir ini juga, di kawasan Tegarja juga ada beberapa informasi yang kurang nyaman yang kami dengarkan, dan di mana ini tentu akan menjadi informasi yang menyesatkan jika diterus-teruskan. Karena satu orang menyebarkan satu aib yang lain, maka akan ditambahkan lagi, dan saat ini akan bermunculan beberapa komentar-komentar yang tidak baik alias negatif di sosial media. Nah, menyikapi menyebarkan aib seperti ini, Ustadz Alin mohon izin untuk bertanya kepada Ustadz Nur Rahim. Apa sih sebenarnya hukum perspektif Islam dalam menyebarkan aib ini? Kemudian apakah ada undang-undang secara hukum pidana ketika seseorang itu menyebarkan aib atau bisa dikatakan pencemaran nama baik? Dan apabila yang disampaikan oleh orang tersebut tidak terbukti atau fitnah, bagaimanakah hukum pidananya? Itu saja Ustadz yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada beberapa nasihat dari Ustadz Nur Rahim. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin di Magelang. Terima kasih Mbak Alin yang ada di Magelang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, sebelum saya bacakan ayatnya, riwayat turunnya ayat ini, cerita atau asbabun nuzulnya itu ketika ada salah satu sahabat yang mulia, beliau Salman Al-Farisi. Jadi kalau saya bantu mengingatkan, Salman Al-Farisi itu di antara sahabat yang memberi ide atau memunculkan ide untuk menggali parit di Madinah ketika Madinah diserang pasukan dari Quraisy Mekah. Yang biasa kita kenal perang Khandaq atau perang parit. Begitu. Jadi ini sahabat yang menjadi salah satu asbab turunnya ayat ini. Ayat di surat Al-Hujurat ayat 12. Oke. Jadi sahabat Salman ini diceritakan beliau apabila tidur itu mendengkur Mas. Oh gitu. Wah, apa? Ngorok ya. Ngorok. Gergaji mesin dong. Nah, apalagi kalau semuanya berbicara tidur itu kan ya kita tidak bisa mengendalikan diri kita kan ya. Oh iya, itu dari bahasa sadar kita, ya kan? Di luar itu di luar kesadaran lah. Ya. Nah, kebiasaan sahabat Salman ini dijadikan rasan-rasan. Oh gitu. Oleh beberapa sahabat yang lain. Gitu. Jadi ya hanya itu, sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Kemudian Allah mengkritik. Allah memberikan teguran kepada umat Islam. Hanya karena ada beberapa sahabat yang menggunjing atau ngibah salah satu kekurangan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu sekalian perbuatan berprasangka buruk atau berprasangka terhadap orang lain. Karena sebagian prasangka itu ada yang mengandung dosa. Yeah. Itu tentu prasangka yang buruk terhadap orang lain. Kemudian wala tajassasu. Tajassasu niku tajassasu itu artinya mencari mengorek-orek kesalahan orang lain. Gitu ya. Itu tajassasu. Jadi sebenarnya sesuatu yang ada di orang lain itu tertutup dan tidak tampak gitu. Yeah. Tapi kita korek-korek nih. Yeah. Semakin dikorek semakin asik kayak gitu. Semakin digaruk-garuk semakin nikmat. Semakin gitu. nikmat gitu ya. Dan itu dilarang oleh Al-Quran. Wala tajassasu. Jangan kamu korek-korek kesalahan atau kekurangan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Kemudian janganlah kamu menggunjing atau menggibah orang lain. Yeah. Ini tentu tegas sekali Al-Quran. Yeah. Menyatakan dengan la tajassasu wala tajassasu. Jangan kamu mengorek, mencari-cari, menggali sebenarnya sesuatu yang disimpan oleh orang, kemudian apalagi disebarkan. Ini dilarang oleh Al-Quran. Gambaran Al-Quran itu adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah di antara kamu itu suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Jadi gambaran yang sadis Mas ya. Yeah. Karena memang saking buruknya tindakan itu. Tindakan berprasangka buruk, tindakan mencari, mengorek kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian menghibah orang lain. Itu Al-Quran menggambarkannya dengan tindakan yang sangat keji, buruk. Jadi seakan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini kan gambaran yang kejam sekali tindakan seperti itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu menerima taubat dan maha memberi kasih sayang. Jadi Allah itu kita berbuat baik, kita tampak baik. Pada hakikatnya sebenarnya apa sih Mas Dimas? Pada hakikatnya sebenarnya Allah sedang menutup aib kita. Itu. Oke lah kita berbuat baik. Kita beramal solih. Tapi ingat bahwa basicnya manusia itu kan makhluk khoto'i wan nisyan. Sudahlah ya namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti lupa, pasti luput. Sudahlah cukup beliau Rasulullah Muhammad SAW saja yang sempurna. Setelahnya itu tentu sangat mungkin dan terbuka sekali melakukan kesalahan, dosa, melakukan maksiat dan sebagainya. Itu sangat terbuka sekali. Itu basic manusia kan seperti itu. Nah, ketika kita tampak baik di hadapan orang lain, pada hakikatnya adalah Allah sedang menutup aib kita. Kita sedang ditutup Mas Dimas. Sudah ditutup ya. Saya punya aib, Mas Dimas punya aib. Siapapun punya aib. Dan kalau Mas Dimas melihat saya sebagai orang yang baik, Allahumma amin. Amin, iya. Memang begitu nyatanya. Terus saya melihat Mas Dimas juga menjadi orang yang solih, orang yang baik, orang yang bertalenta, multitalenta dan sebagainya. Nah, itu pada hakikatnya saya yakin ketika kita ditanyakan apa sih kekurangan kamu, apa sih aib kamu, wah itu catatannya sangat banyak sekali. Cuman memang Allah sedang menutup. Maka Allah itu sedang menutup aib. Terus kenapa kita mengorek-orek dan membukanya? Allah saja menutup loh. Maka hina sekali mau menggambarkan Al-Quran, menggambarkannya sangat jelas sekali. Hina sekali ketika kamu membuka aib orang lain.